Sekarang kita masuk dalam persamaan-persamaan yang dipakai dalam ANAVA amatan ulang. Kita perkenalan dulu dengan konsep dasar dari jumlah kuadrat atau sum of squares. Jumlah kuadrat menunjukkan simpangan sebuah skor pada rata yang kemudian dikuadratkan. Kita lihat simpangan sebuah skor dari rata. Ini diwujudkan atau diekspresikan dengan X min rata. Semakin besar simpangan ini, semakin besar varians dari sebuah data. Sementara itu varians yang disimbolkan dengan S kuadrat atau sigma kuadrat adalah rata yang dibagi N. Nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya jumlah kuadrat atau mean of square yang didapatkan dari mean square dibagi dengan derajat kebebasan. Apakah derajat kebebasan atau degree of freedom ini? Degree of freedom adalah N dikurangi bisa jumlah kelompok, bisa dikurangi dengan jumlah amatan, misalkan ini N, dan degree of freedom total N minus 1. Jadi degree of freedom nanti tergantung dari sumber variasinya seperti apa. Mengapa ada degree of freedom dan mengapa tidak dibagi N, nanti akan kita bahas pada video yang lain. Tapi intinya ini teman-teman, jadi jumlah kuadrat atau mean of square adalah selisih dari sebuah X dikurangi dengan rata. Kita mulai dari sini. Berikut ini adalah, anggap aja ini semesta yang berisi informasi-informasi dari sebuah data. Katakanlah itu adalah tinggi badan, ada 180, 160, 130, 175 dan sebagainya. Ketika ditarik rata-rata dari setiap orang-orang yang ada di sini, namanya grand mean. Nanti grand mean ini akan dipecah menjadi beberapa sumber variasi berdasarkan kelompok. Misalkan ada kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 berdasarkan amatannya, misalkan amatan pertama, amatan kedua, amatan ketiga, atau berdasarkan yang lain. Nantinya grand mean ini atau rata yang besar ini nanti akan didekomposisikan atau dijabarkan menjadi sumber-sumber varian yang secara spesifik. Misalkan di sini di dalam anggota grand mean ini ada beberapa kelompok yang berisi orang-orang dengan karakteristik tertentu atau dari kelompok tertentu. Misalnya ini adalah SD, ini adalah SMP, ini adalah SMA. Di dalamnya ada orang-orang dengan tinggi badan tertentu, 162, 163 misalkan SMP, misalkan 164, 165 dan seterusnya, SMA 171, 173 dan sebagainya. Dari sini kita mendapatkan mean group untuk setiap grup yang ada di sini. Di sini juga ada mean group, grup 2. Di sini juga ada mean group, grup 3. Kemudian kita juga mendekomposisikan apa yang ada di dalam grup. Misalnya ini adalah amatan. Misalnya di sini ada beberapa orang yang diamati secara longitudinal setiap 2 tahun sekali. Misalkan si A pada time yang pertama dia tingginya 161. Ini anggap aja A. Kemudian A pada tinggi time yang kedua dia 162. Kemudian A pada time yang ketiga dia 162. Dari sini juga kita bisa mendapatkan mean untuk data A berdasarkan waktu, sehingga kita bisa mendapatkan rata berdasarkan waktu. Waktu juga bisa didekomposisikan menjadi varian-varian yang lain atau rata yang lain, tergantung dari apa yang bisa menyebabkannya bervariasi. Kita lanjutkan. Nah, di sini kasusnya adalah ada grup, ada rata antar orang, sehingga misalkan ini Budi, ini Budi di waktu yang kedua, ini Budi di waktu yang ketiga, sehingga kita bisa mendapatkan sumber varians yang namanya orang antar waktu.
Di sisi lain kita juga bisa mendapatkan rata dalam grup. Ini grup yang sama, biru, biru, biru. Kita bisa mendapatkan rata dari 3 rata ini. Ada setiap grup memiliki rata. Misalkan ini adalah waktu pertama, ini waktu kedua, ini waktu ketiga. Kita bisa mendapatkan rata di masing-masing waktu ini. Nah, ketika rata ini juga dirata-ratakan, kita bisa mendapatkan rata amatan di dalam kelompok. Dari sini saya ingin memperkenalkan bahwa sebuah varian besar atau rata atau varian grand mean bisa dijabarkan menjadi sesuatu yang lebih kecil, dan inilah prinsip dari ANOVA. Tidak hanya ANOVA amatan ulang, tapi juga ANOVA yang lain. Kita lihat di sini ada varians total. Ini adalah grand mean. Jadi setiap orang saya mendapatkan rata untuk semua orang yang ada di sini, baik diamati di waktu 1, waktu 2, waktu 3. Saya mendapatkan min dari kesemua ini. Kemudian saya kurangi X, dikurangi rata. Kemudian saya juga melakukan ini untuk setiap orang. Dari sini saya mendapatkan yang namanya varians total. Var total. Nah, var total ini nanti akan kita jabarkan lebih lanjut berdasarkan amatan dan berdasarkan varian untuk setiap orang. Kita lihat biru ini orang yang sama, kita juga akan mendapatkan ratanya dan kita juga akan mendapatkan variansnya. Misalkan ini si Rani di time yang pertama, si Rani di time yang kedua, si Rani di time yang ketiga, kita akan mendapatkan variasi Rani. Kemudian kita akan berkenalan dengan varians dalam amatan. Ini varian yang dilakukan, yang ini adalah varian si Rani dalam amatan. Ketika si Rani misalkan ini adalah kecemasan, kecemasannya berubah-ubah, berarti varian si Rani semakin tinggi. Atau misalkan ini si Budi, dari waktu ke waktu dia tidak mengalami banyak perubahan kecemasan. Nah, dari sini dapat dikatakan si Budi variansnya rendah. Nah, jika dijumlahkan semua varian per orang ini, kita akan mendapatkan yang namanya varians dalam amatan. Sementara itu, antar amatan juga memiliki rata dari kondisi yang ada di sini. Jika rata ini kemudian kita kurangi dengan varians dari amatan ini, kita akan mendapatkan yang namanya varians antar amatan. Kita lihat di sini, ketika varians dalam amatan dikurangi dengan varians antar amatan, kita akan mendapatkan yang namanya varians error. Varians error ada varians yang tidak dapat dijelaskan oleh adanya keragaman yang ada di sini. Jadi keragamannya bukan karena antar amatan, tapi varians yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diketahui di sini. Ini adalah contoh data seorang individu diamati 3 kali semangat kerjanya di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Masing-masing orang diamati 4 kali dengan waktu yang berbeda-beda. Ini ada 8 orang yang diamati dalam penelitian ini. Tahap pertama kita dapatkan variasi total atau varians grand yang didapatkan dari selisihnya dari rata total atau grand mean. Kita lihat di sini rata untuk semua data ini adalah 63,96, didapatkan dari mendapatkan rata dari semua data ini. Kemudian kita lihat variasinya dengan mengurangi untuk setiap data yang ada di sini, dikurangi dengan grand mean-nya. Kita mulai dari 62 sini, kemudian 63, kita lanjutkan 65, 68 dan seterusnya. Total kita dapatkan sebesar 1705,868. Kita simbolkan di sini variasi totalnya adalah 1705 ini.
Kemudian kita jabarkan ini menjadi beberapa varian berdasarkan sumber-sumber yang secara spesifik. Kita mulai dari varians dalam orang. Varians dalam orang adalah varians untuk setiap orang. Kita lihat ini A1, rata A1 dari setiap amatan ini adalah 61,75. Kemudian kita kurangi 62 dikurangi 61, 58 kurangi 61 dikuadratkan, 63 dikurangi 61 dikuadratkan, dan seterusnya untuk setiap orang. Kita total 1600. Jadi ini varians dalam orang. Kita masukkan ke dalam tabel. Di sini varians dalam orang adalah 1600. Jadi dari 1700 ini varians dalam orang adalah 1600. Kemudian kita jabarkan lagi varian di sini lebih spesifik lagi berdasarkan waktu amatannya, time 1, time 2, time 3, dan time 4. Kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu varians antar amatan. Untuk mendapatkan varians antar amatan, kita kurangi setiap rata amatan ini dengan grand min. Misalkan 68 dikurangi dengan 63, ya 63,96 tadi itu adalah grand minnya. Kita kurangi dengan grand minnya, kita kurangi dengan grand minnya, kita kurangi dengan grand minnya, kita mendapatkan jumlah kuadrat antar amatan, yaitu sebesar 554. Kita masukkan ke dalamnya. Di sini varians antar amatan yaitu 554. Jika kita masukkan semuanya ke sini, ini adalah biru ini 1600, kemudian variannya antar amatan itu 554. Berapakah yang biru yang sudah diambil oleh hijau ini? Inilah namanya error. Dari sini kita lihat bahwa 1600 kita kurangi dengan ini ya 554, sisanya di sini biru yang sudah diambil oleh varians antar amatan ini sebesar 1048. Seperti ini hasilnya, sehingga varians total semua yang besar ini adalah 1705. Kemudian residu dan varians ini masing-masing 1048 dan 554. Jika kita representasikan dalam bentuk tabel seperti ini, jadi varians antar amatan, jadi source sumber dari variasi itu berupa antar amatan itu adalah 554. Kita lihat di sini 554. Kemudian varians error, ini ya residu atau error, sebesar 1048. Kita masukkan di sini. Nah, kita lihat sehingga sudah ketemu jumlah kuadratnya. Kita kemudian mencari min kuadrat, yaitu jumlah kuadrat atau sum of square dibagi dengan df, kita akan mendapatkan ini. Kemudian error juga ini dibagi 21, kita akan mendapatkan mean of square. Nah, manakah yang diuji statistiknya? Yang diuji statistiknya adalah varians utama, yaitu varians antar amatan. Kita lihat di sini f didapatkan dari mean square antar amatan dibagi error. Kita mendapatkan f sebesar 3,7. Kita lihat apa yang menyebabkan f itu tinggi. Yang menyebabkan f itu tinggi adalah varians amatan setinggi-tingginya dan varians error serendah-rendahnya. Jika varians antar amatannya itu besar, f akan mengecil. Jika f akan mengecil, akan sulit didapatkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan itu akan cenderung didapatkan pada f yang besar seperti ini, 3,7. Kita lihat di tabel, kemudian kita mendapatkan signifikansinya di bawah 0,05. Artinya kita mendapatkan ada perbedaan yang signifikan antara T1 hingga T4.